Alhamdulillah dipasanginya anyar. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Pada sore hari ini kita bisa melaksanakan sholat asar berjamaah dan dilanjutkan dengan ngaji bareng. Sore hari ini masih di bab yang sama, di pasal yang sama, melanjutkan hadis kemarin tentang Fadhailul Quran. Fadhailul Quran di halaman 3 paragraf terakhir. Masih di bab Fadhailul Quran. Warawa Abu Muhammad Ad-Darimi As-Samarqandi wa Abu Dawud At-Tayalisi fi musnadihima wa Abu Bakar Al-Anbari fi kitabin Ardu lahu anil Harith an Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini hadisnya dari Ali, sanadnya dari Imam Ali bin Abi Thalib. Ini agak panjang hadisnya dan juga agak sulit. Satakunu fitnatun kaqat al-laili mudlim. Itu lampunya enggak dinyalakan? Satakunu fitnatun kaqat al-laili mudlim. Qultu ya Rasulullah, wa mal makhraju minha? Qala kitabullah. Tabaraka wa ta'ala fihi naba'un man min qablikum wa khabarun ma ba'dakum wa hukmun ma bainakum huwa al-faslu laisa bil hazl man barakahu min jabbarin qasamahullahu wa man ittaba'al huda fi ghairihi adallahullah fa huwa hablullahi al-matin al-matinu wa nuruhu al-mubinu wa dzikru al-hakim al-hakimu wa huwa asyraful mustaqimu wa huwa alladhi la tazilu
wala taltabisu bihi alsinatahu wala tatasha'adu ma'ahul ara'u wala yushbi'u minhul ulama'u wala yamilluhu al-adqiya'u di sini wala tamilluhu ya, wala tamilluhu al-uyun al-ulama wala tamilluhu al-adqiya'u wala yakhluqu wala yakhlaqu an ala kasratir raddi. Kalau di sini an kasratir raddi wala tanqadi ajailahu wa huwa alladhi lam tantahi tambah itu kurang tak tantahi al-jinnu idza sami'athu an qalu inna sami'na qur'anan fa'ajaban. Itu surat Al-Jin ayat 1 yang dalam Quran. Man 'alima 'ilmahu sabaqa faman qala bihi sadaqa ya sadaqun wa man hakama bihi adalan wa man 'amila bihi ujira wa man da'a ilaihi hudiya ila siratal mustaqim khudha ilaika ya a'war lakin ad-darami wa kharajahu Abu Isa at-Tirmidzi wa qala haditsun gharibun la na'rifu illa min hadzal wajhi min haditsin Hamzah az-Zayyat wa isnadul majhul. Oke, 14 problem. Coba ngalamat deh. Mereka udah tibangan ya. Buat romonak minum. Baik, jadi hadis ini dari Abu Muhammad Ad-Darimi As-Samarqandi. Terus sampai kepada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah yaqulu, saya mendengar. Jadi sami Ali bin Abi Thalib mendengar, ya Rasulullah, saya itu dengar Rasulullah mengatakan satakunu fitnah, akan ada fitnah. Satakunu fitnah, akan ada fitnah. Faqat illa limudlim, seperti halnya malamnya gelap. Malam itu gelap atau terang? Gelap hitam atau putih? Sama-sama. Ya, gelap itu hitam,
Jadi fitnah itu seperti halnya apa namanya, malam yang gelap, nggak bisa dilihat. Fitnah kan gitu, bisa dirasakan tapi nggak bisa dilihat. Wujudnya nggak ada tapi rasanya ada. Nah, itu fitnah. Jadi kalau dia diselain mau ghibah itu apa sih? Ghibah itu fa'in asobah wal ghibah fa'in lam yusif wal fitnah. Kalau ngomongin uang rasanya, kalau bener, oh misalnya si A lo, nyabo, aku ya orang enak belas di sawang ini peser. Dekat lahir itu ngomong salah nih bareng. Emang bener peser. Itu namanya gibain orang itu. Beda lagi udah si A itu loh, ilmunya mancung kok. Padahal peser tadi ngomong pertama, sekarang ngomong mancung. Fitnah itu kan. Ya kan? Jadi ngomongan itu cuma ada dua, fa'in asobah wal ghibah fa'in lam yusif wal fitnah. Daripada ngomongin orang, yang penting ngomongin hal yang bermanfaat, ngomongin ilmu, ngomongin program. Oh dia sesuk naik dewe mencari kayu guys sama kita kona. Dia nak sesuk iki ya sawan nang ngene Gus Sadar. Apa gawane gula kan ngono. Nah itu adalah, jadi level orang itu beda-beda. Kalau level yang paling bawah itu sukanya ghibah, fitnah, rasani wong, apa meneh gawean kerjaan kalian itu tiap malam gitu. Iya. Iya. Rasani wong dan entek sama dirasani yo bahagia nyapa tambah pahala nego. Level yang paling bawah itu seperti itu. Terus level selanjutnya orang itu ngomongin ilmu. Yang dia omongin itu bukan rawan tapi permasalahan yang dibicarakan. Itu bedanya orang yang hebat sama orang yang biasa itu ya di situ. Dari omongannya udah kelihatan. Ngomongin, oh kita ada masalah nih, nyapo masalahnya adalah misalnya bajunya rametu, dia caranya bajunya metu, itu berpikir di situ, berbicara di situ. Gimana caranya biar air itu keluar, gimana caranya biar biar rapi, gimana caranya sampai gak morak-marik. Itu level selanjutnya, itu level orang-orang yang mau memecahkan masalah. Nah, di level ini sudah udah naik derajatnya. Setelah itu naik lagi, orang nggak cuma ngomongin nggak ngomongin gagasan atau ide yang menjadi masalah, tapi melaksanakan. Bagaimana ini biar terwujud? Segala upaya harus dilaksanakan. Nah itu bedanya. Allah saya ngatur bos ya. Apa sih budal ngandani komat lagi metu. Aduh. Saya tuh sengaja keluar terakhir sengaja biar kalian tuh imam gitu. Kalau saya keluar duluan tuh baru sebelum imam ya kan. Kenapa kalian mau tak suruh imam ya biar nanti keluar dari sini tuh gantian. Kalian juga bisa mimpin karena kuliah ngimami. Itu kalau kuliah ngimami sekolahnya di Nangkansu Ulu. Kalau kalian ngimam wis kae enak masyarakat ya wis itu mereka gak tinggu. Ya gitu loh. Di sini ngimaminya enak, kalau di persetan gitu kan. Tumaknina. Nanti kalau di masyarakat ngimami udah biasa di pondok. Cah pondok biasa ngimami, biasa sholat terus. Di situ dipercaya oleh masyarakat terus-menerus. Di situ akan timbul trust atau kepercayaan. Makanya sekolahnya di mana? Nganzul Ulu. Nah, yang kene salah di Gojloki City diarahnya dikit, besok lagi udah selesai. Beda lagi kalau sudah di musolanya wong. Salah City itu jaga bisa-bisa. 7 hari 7 malam diomong di tonggo. Jadi gitu. Kul
ya Rasulullah, wamal apa tadi? Apa jalan keluarnya? Wamal mukhrij minha. Qala kitabullah tabaraka. Gimana cara menghindari fitnah ini? Kitabullah tabaraka wa ta'ala fi nabal min qablikum. Caranya biar terhindar fitnah ini adalah kita berpegang kepada kitabullah tabaraka wa ta'ala. Tabaraka wa ta'ala yang telah memberkati kamu. Kultu itu kata si Ali, Imam Ali, ya Rasulullah, terus gimana jalan keluarnya? Kola Rasulullah bersabda, kitab Allah yang memberkati kamu, di dalamnya itu nabaun qablikum. Apa nabaun? Khobar itu apa? Kabar cerita min qablikum, dari orang-orang sebelum kamu. Di situ banyak ceritanya dari sebelum manusia ada, bahkan sejak Nabi Adam diciptakan ada ceritanya. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi malaikat apa gawe menungso itu ada. Min qablikum itu dari sebelum terciptanya manusia sampai ma ba'da wa khabaru ma ba'dakum, dan kabar-kabar setelah kalian. Setelah kalian itu kapan? Ya hari ini. Jadi yang dalam Al-Quran itu sebelum Nabi Adam tercipta sampai akhir zaman itu ada terangkum semua. Maka 25 Rasul itu ya adanya di dalam Al-Quran. Jadi sejarah kalau menurut Al-Quran ya dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Beda lagi kalau kitab sejarah kan dari zaman dinosaurus, zaman kadal kan. Diciptakan kadal manusia purba, sekarang manusia hewan purba yang dipercaya itu komodo. Ada lagi kemarin di Discovery itu bilang kalau satu hiu itu hewan yang paling survive dari zaman dinosaurus. Nah itu versi sejarah. Tapi kalau menurut Al-Quran ya sejak manusia modern itu, manusia Nabi Adam itu diciptakan. Entah sebelumnya ada dinosaurus, wallahu. Jadi kabar-kabar sebelum kamu. Ceritakan zaman Fir'aun, Nabi Musa. Udah ketemu Fir'aun belum? Belum ya? Saya juga belum. Tapi saya sudah soal ke kuburannya itu. Kalau jasadnya itu di museum Kairo, museum Kairo itu ada jasadnya di situ. Maksudnya mahal, makanya saya harus masuk. Untuk pelajar dikasih diskon 50%. Jadi kalau saya ngeluarin kartu tanda mahasiswa ada diskon. Orang lokal, jadi ibaratnya kalau orang lokal tuh bayar cuma 10.000. Turis itu bayar 1.000. Nah, pelajar itu 50.000. Kan makanya nggak heran kalau pariwisata di sana pemasukan nomor 1 di Kairo. Nah, gimana 100.000? Gila saya bilang. Ini nggak jadi makan seminggu ini. Udahlah kita ke piramid aja. Nah, ke piramid di situ baru di situ pengap lorong-lorong, dalamnya ada bekas kuburan YSI besar sekali. Udah dipindah di sini biasanya gitu. Saya ini kuburannya Mbah Fir'aun. Mbah Fir'aun itu sampai sekarang 5.000 berapa? 5.000 tahun ya sebelum 5.000 tahun yang lalu apa 3.000 tahun yang lalu. Diceritakan itu nabaun min qablikum, sebelum ada
sebelum kita diceritakan, dan muminya itu dan jasadnya itu sebagai bukti diadakan. Piramid sampai sekarang pun nggak goyang buat peringatan manusia. Dan dunia sudah mengakui, film-film barat aja ngakui bahwa ada piramid, ada Firaun. Dan bahasanya pun, dan sampai sekarang di sana itu masih diteliti yang namanya apa? Diperkirakan masih banyak jasad-jasad mumi-mumi yang ada di bawah. Dan baru-baru juga ditemukan mumi utuh sebanyak berapa saya lupa. Masih penelitian arkeologi yang sangat mutakhir. Kalau di Indonesia kita punya Homo sapien, Museum Trinil di Omayawi, keturunan Trinil. Hai, nak bae wong Mesir Firaun, nak bae wong Ngawi Trinil. Wa khabaru ma ba'dakum, dan nanti di ba'dakum ini di zamannya Nabi Muhammad ini, belum setelah kamu ya, berarti di zaman kita ba'dakum. Yang kita alami sekarang fitnah tuh, kecuali zamannya, wah banyaklah sekarang ini zaman fitnah soalnya. Kenapa zaman fitnah? Kopian medsos, media sosial apa kerjanya coba? Fitnah tuh di sini. Update status, gue lagi sedih nih, ngapain? Gue lagi bahagia nih ulang tahun, ketahuan sekali dia gak ada yang nyelamatin dia. Masih kabar. Jadi orang-orang yang nampak bahagia di media sosial itu belum tentu bahagia di dunia nyata. Itu namanya fitnah kebohongan. Wa hukmun ma bainakum, dan adanya hukum atau hukum. Hukum itu peraturan atau aturan yang diantara kalian. Jadi di situ juga terdapat hukum-hukum. Dalam Al-Quran itu min qablikum itu kabar atau cerita itu banyak cerita di dalam Al-Quran. Kebanyakannya cerita, sepertiganya Al-Quran itu cerita. Habis itu hukum sedikit sebenarnya. Itu ada hukum waris, ada hukum apa lagi? Hukum qot'i, terus ada hukum beberapa yang apa namanya, yang ayat-ayat yang terlihat. Jadi ada ayat yang dari Quran itu ada ayat yang qot'i, yaitu yang jelas. Redaksinya jelas, ada yang doni, ada yang redaksinya sama-sama. Nah, ini yang biasanya yang sama-sama ini yang multi tafsir sama para imam mazhab, sehingga menghasilkan perbedaan-perbedaan di kalangan ulama. Kayak misalnya hukum rokok, kalau oh ya gak haram, kalau orang sampai gak haram. Kenapa? Karena ayatnya doni, nggak ada ayat wala tarokomu. Kalau nggak ada ayat, nggak, janganlah kalian nggak ada. Makanya itu yang menyebabkan perbedaan. Bedanya wala taqtulu anfusakum, itu jelas, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Wala taqtulu anfusakum. Nah, ini diartikan merokok itu membunuh diri sendiri, makanya diharapkan. Nah, ini yang membedakan ayat doni, karena nggak ada ayat yang taktulnya, kotlinya kan jelas. Nah, pakai pisau mati beneran, pakai baygon mati, bayclean ya bersih aja sih. Bersih tapi ya orang dino mari itu tahlilan. Nah, ini sepertinya seperti ini. Wah, ada hukum-hukum di antara, ada yang wah ini kalau perbedaan ayat seperti itu. Wa al-fasl laisa bil hazl. Ini saya nggak ngerti maksudnya apa. Man tarakahu min jabarin qasamullah.
barang siapa yang meninggalkannya dengan terpaksa, qasam. Wa man ittaqa huda min ghairihi adallahu. Dan barang siapa yang ittaqa mencari hidayah selainnya itu adalah Allah, maka akan adalah dolal, jalannya akan diteruskan. Dan misalnya kalau pesugihan menggone gunung Lawu, ya sudah adalah Allah, ya terus wae gitu. Makanya ada yang apa istilahnya, ada yang nyari pesugihan, ada yang hidupnya itu bermewah-mewah. Coba lihat Cristiano Ronaldo itu kurang apa coba, gaji seminggu aja bisa tuku Avanza 5 seminggu itu. Nah, sudah adalah kok diteruskan aja. Ya wis jalanmu itu ya wis monggo kerso gitu. Ya semoga suatu hari dapat hidayah. Karena kalau kita berbicara hidayah itu Allah yang punya itu Allah. Hidayah itu bukan ditunggu, nunggu hidayah. Gak teko-teko hidayah rakna kowe. Tapi hidayah itu dicari, bukan ditunggu. Di ada di mana-mana sudah ada, itu panggilan yang pertama itu ada. Panggilan yang kedua itu apa? Haji. Panggilan yang ketiga itu apa? Panggilan ke alam kubur. Nah, itu panggilan ketiga. Jangan sampai dipanggil yang ketiga nih. Kalau dipanggil pertama nggak teko-teko ya wes. Panggilan ketiga langsung. Nah itu namanya hidayah. Didatangi. Ada enggak ada media Islam banyak, informasi sekarang di tangan. Nah itu hidayah. Jangankan itu, orang ayahnya Nabi Ibrahim pun juga tidak bisa. Nabi Ibrahim sendiri pun tidak bisa menyelamatkan ayahnya untuk mendapatkan hidayah. Yaitu sudah hak prerogatifnya Allah, sudah dipanggil, didakwahi dan terus menerus. Semua bukan faul layak kirunnya itu enggak berpikir menuruti hawa nafsu. Jadi pikirannya itu sebenarnya memberi timbangan, tapi nafsunya lebih besar. Huwa hablullahi al-matin. Jadi Al-Quran ini adalah hablullah, kabelnya Allah. Apa ya kabel? Kabel bukan harfiahnya kabel. Kayak misalnya bukan sarana. Kayak kamu tuh punya hubungan dengan ayahmu atau dengan ibumu, itu kan ada hubungan, ya, ada hubungan keluarga. Itulah hablul maksudnya di situ. Dalam Al-Quran itu juga hablullah yang istilahnya ya hubungan. Gambarannya mudahnya seperti hablullah itu seperti kita dengan orang tua. Karena kalian belum punya anak, saya udah punya anak. Kalau saya punya anak, itu maka itu hubungan yang berlangsung, hubungan yang tanpa syarat. Coba orang tua kalau kasih sayangnya itu kan tidak bersyarat. Misalnya aku ngarep anak lanangnya sing metu wedok, ya wis mau anak PM. Nah, itu namanya bukan hubungan tanpa syarat, hubungan bersyarat itu. Jadi hubungan kasih sayang orang tua terhadap anak itu tanpa syarat. Mbok PSAE kaya apa pasti wong tua aku bilang, "Oh, gantengnya anakku." Ya, pasti gitu. Gak mungkin eleknya anakku tak gitu. Itulah hablum minan nas, hablum minal walid ila walidi. Hubungan. Sedangkan Allah gimana? Allah itu hablullahnya itu lewat Al-Quran. Semakin kita sering baca, semakin tenang hati kita, ya kan? Semakin sering membaca kita, semakin tahu rahasia-rahasia alam, rahasia Allah dan seterusnya.
Wa nuruhu al-mubin, dan dan sinarnya, hidayahnya al-mubin al-wadih. Jelas ini kita dapat. Kalau sedang gelisah, sedang galau, ojo nyetel lagu sing galau, nyetel Quran. Enggak baca Quran, nanti akan tenang. Iki kalau nyetel lagu barunya. Wa dzikru al-hakim. Dzikru al-hakim itu maksudnya pengingat. Al-hakim itu yang menghakimi. Jadi ketika di situ ada hukum-hukum, di situ ada kaidah-kaidah, maka itu akan mengingatkan kita. Wa huwa siratal mustaqim, dan dia adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus meskipun untuk mencapainya berkelok-kelok. Kita kalau mau ke surga sudah dikasih tahu jalannya, ini loh, di dalam Al-Quran sudah ada semua. Gimana caranya biar kita nggak berbuat kemungkaran? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maka sholatlah kamu. Sebenarnya sholat itu mencegah kita dari kemungkaran, dari kemaksiatan. Ada cerita seorang pekerja malam itu pengen taubat. Pak Yai, saya pengen taubat. Ya sholat taubat. Tapi kan saya masih kerja gini, masih butuh makan. Ya sudah, nggak apa-apa, sholat aja. Nah, sholat tapi masih kerja gitu malam-malam. Tapi dia sholat. Maka lama-kelamaan dia akan menyadari. Nah, disitulah perannya. Jadi yang ingin saya katakan adalah, ada yang bilang bahwasanya taubatan nasuha, taubat itu harus benar-benar taubat, gak boleh ngulang lagi. Ya gak bisa semua orang seperti itu, karena taubat itu berproses. Gak mungkin orang misalnya perokok berat itu langsung mandek, wis sesuk kalau merokok. Nanti kamar mandi ya. Nggak bisa seperti itu. Suwe-suwe ya, apa itu kayu bakar di rokok juga. Gelas itu tambah runyam. Yang namanya taubat itu bertahap. Yang sebelumnya nggak pernah sholat, cuma sehari, cuma maghrib toh misalnya, ya nggak apa-apa. Habis itu ikut taraweh. Nah, Pak Bahdi saya itu juga gitu, dakwahnya lewat seperti itu, 3 tahun gitu, lama ya. Dan akhirnya anak jalanan itu yang sebelumnya kerjanya main kartu, mabuk dan seterusnya, wah, ternyata luar biasa, lebih Islam daripada orang-orang jai-jai itu. Apa kalian ngaku soleh semua ya diri saya? Ya enggak, kita juga berdosa. Ya sudah, berani nantang, adu argumen seperti itu. Jadi berproses. Siratal mustaqim, untuk mencari hidayah, untuk menjadi siratal mustaqim ini berproses. Ya disitulah prosesnya gimana? Maka lahirlah ilmu tasawuf, lahirlah riyadhah. Riyadhah itu apa sih bahasa Jawanya itu? Tirakat. Nah, tirakat itu proses menuju ke sana. Wa walladzi la tazigu bihil ahwa.
dan tidak ada di situ al-ahwa, apa namanya, hawa nafsu, wala talbisu al-sinat wala taltabisu bi al-sinatun, dan tidak taltabisu bihi, apa namanya, libas itu berpakaian, dan tidak dipolesi dengan kalam manusia atau alsinah. Enggak ada di situ kalam manusia. Wala tatasya'abu mahul aro, dan juga bukan sya'bun, pandangan-pandangan dari kelompok-kelompok. Biasanya kan ada ideologi kelompok ini, ideologinya ini, pengertian, kalian karena kuliah ya, misalnya pengertian pendidikan menurut A, misalnya pengertian pendidikan menurut B, menurut C, menurut D. Nah, ini yang disebut al-aro, pandangan-pandangan dari orang-orang, atau kalau di sini syu'ub, dari kelompok-kelompok. Kelompok A pengennya pendidikan itu gini, kelompok B dan ya makalah ya lah. Ada pendidikan berbasis pesantren, ada yang cuma sekolah formal, ada yang sekolah di hutan, ada pendidikan berbasis alam, itu ada. Jadi ya nggak bisa anaknya diem di kelas, nggak bisa, kreatif terus anaknya. Ada yang pendidikan SMK berbasis kejuruan, sama pilih ngelas ya. Kalau pilih nukan ya, tetilah amin, dan seterusnya. Wala yushbi'u minhu al-ulama, kata yushbi'u. Dan tidak ada di situ kenyang di sini. Yushbi'u minhu ulama. Wala yamilu ala abtiya. Enggak sulit ini hadisnya. Wala yamilu ala abtiya wala yakhlaqu an kasratir radi wala tanqudi ajaibu wala yushbihu min ulama wala yamilu ala abtiya. Al-abtiya ini orang-orang yang bertakwa. Al-abtiya takwa, wala tamatta'u al-abtiya, wala yakhluqu ala kathratir raddi, dan tidak aula ala kathratir raddi, tertolak, banyaknya yang bertolak, dan dia tidak bisa ditolak. Atau yang banyak jidal, banyak yang menentang Al-Quran, itu dia tidak bisa ditentang. Walan tanqadi ajaibahu, maksudnya walan tantahi ajaibahu, tidak selesai keajaibannya. Wa huwa alladzi lam tantahi al-jinnu idza sami'ahu anqalu, dan dia adalah tidak akan pernah tantahi itu tidak ada habisnya lah, ketika jin itu idza sami'ahu, jika mendengar Al-Quran, mereka akan bilang anqalu inna sami'na Qur'anan ajaban. Kita itu mendengar inna sami'na Qur'anan ajaban. Quran ini sungguh ajaib. Jin lo ngomong-ngomong. Jadi jin itu ada yang muslim, ada yang suka ngaji katanya. Katanya kalau saya ngaji ada yang ikut 3 atau 4 di situ.
Sampingmu boleh. Guru ini menawar. Jadi tidak akan pernah, semakin kita pelajari Al-Quran, semakin kita gali, semakin ini yang masak aja. Masak nasi sama? Sang pikat loh, iya loh. Iya sadaran pikat, mangan kan. Yang perempuan yang udah masak kan? Nah, terus yang masak nasi siapa? Hah? Siapa? Anak putri? Oh iya, arek mahasiswa kan pakai magicom ya? Manual. Oh, ya wis berarti itu orang bari dilepas. Inna sami'na Qur'anan ajaba, kalau kita mendengar Al-Quran itu akan merasakan atau semakin takjub. Jadi semakin digali Qur'annya, semakin, makanya penafsiran Al-Quran itu nggak ada yang selesai. Dari dulu sampai sekarang, dari zamannya Imam Tobari, Imam Ibnu Katsir, misalnya Imam siapa? Ibnu Asyur Tunisia, sampai hari ini Buya Hamka yang terbaru, Imam Syekh Quraisy Shihab, kita punya tafsir Al-Misbah punya Quraisy berjilid-jilid itu. Jadi mufasir itu atau yang menafsirkan itu biasanya menafsirkan itu di akhir umurnya, sudah sepuh, sudah banyak ilmunya, baru bikin buku tafsir, karena itu berat, pekerjaan berat. Ada kemarin tuh ada, saya lihat video itu ada khot. Jadi kalau kalian ada Quran dari Saudi itu yang bagus, itu saya lupa cetakannya ada. Ternyata itu bukan ditulis pakai komputer, ditulis pakai tangan. Umurnya sekarang yang penulisnya itu umurnya 85 tahun, dan beliau nulis satu Al-Quran itu menghabiskan 3 tahun. Nah itu dicetak oleh Saudi, kelihatannya memang kayak Quran cetakan, tapi sebenarnya dia Quran tulis tangan, dan itu disahkan oleh kerajaan. Nah, itu nulis, beliau katakan hidup saya cuma ini aja, nulis Al-Quran, nulis kos, saya nggak tahu dunia luar. Nah, beliau ngerjain kos sampai capek, sampai ngantuk, sampai jatuh khotnya. Itu saking merasakan kenikmatan. Apa yang beliau rasakan yang disampaikan? Saya ketika menulis surat ayat-ayat Al-Jannah yang berkenaan dengan surga, saya merasa bahagia, merasa nulisnya enteng. Kalau ketika saya menulis ayat-ayat tentang neraka, suatu berkeringat ya. Berkeringat, nulisnya berat, karena dia membaca ayat-ayat, menulis ayat-ayat tentang siksaan neraka. Wah, itu yang bertahun-tahun menulis dan tiap hari kerjaannya membaca Al-Quran. Wa waladhi lan yaqin wa inna samina Quran najm, itu surat Al-Jin ayat 1. Man alima ilmu sabawa man qala bi sunnah. Man alima ilmu, barang siapa yang
tahu ilmunya, sabaqo, maka ilmunya akan maksudnya sabaqo itu yang telah lalu, mungkin akan menemukan yang baru setelah yang lalu. Allah alam. Man qala bi syaraqo, barang siapa yang berkata qala bi dengan Al-Qur'an sodaqo, maka akan dia dipercaya. Wa man hakama bi, dan barang siapa yang berhukum menghukumi orang dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi seorang yang adil, yang ngomong tapi qala Rasulullah dia percaya. Qala Allah Ta'ala, coba, wah ini yang ngomong Al-Quran, ya kan. Qala Wahab, oh bisa nggak percaya. Pak Slamet ya percaya. Qala Allah Ta'ala fi Qur'an al-Karim, maka akan dipercaya. Hakama bi, di dalam ayat Quran itu ada ayat-ayat yang tentang hukum, berhukum dengan dia, maka akan adil. Wa man 'amila bihi ujra, dan barang siapa yang berbuat atau bekerja berdasarkan Al-Quran, wah saya takut ini oleh kalau Gusti Allah ayatnya ini ujiro, akan mendapat pahala. Jadi siapa yang bekerja berbuat tiap hari, jadi kalau sahabat zaman dahulu itu, beliau mendapatkan ayat, dikerjakan, dihafalkan, terus dikerjakan, baru menghafal ayat yang lain. Tak boleh. Maka dapat pahalanya. Faman da'a ilaihi hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa yang berseru kepadanya atau mengajak orang untuk kepada Al-Quran, maka akan dapat hidayah di jalan yang lurus. Doa di sini bermacam-macam. Doa, ayo ngaji, ngajari ngaji itu ya doa ilahi. Banyak hadisnya sudah. Yang membaca dengan tadarusan itu juga termasuk doa ilahi, ngajak orang untuk mendengarkan Al-Quran. Barang siapa yang ngajar Al-Quran juga banyak. Doa ini banyak sekali caranya. Qutla ilayya a'war lafdun ad-Darimi wa kharajahu Abu Isa at-Tirmidzi. Lafdunnya punya Darimi dan dikeluarkan oleh Abu Isa at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, dan ini adalah hadis yang gharib. La na'rifu illa min hadzal wajhi, kita tidak tahu kecuali dari jalan ini, min hadis Hamzah Az-Zayyar isnad majhul. Baik, dari itu sedikit yang bisa saya pahami tentang Fadlul Quran, hadis tentang kefadilan Al-Quran. Dan di situ yang ngomong sodako, yang ini dapat pahala dan seterusnya. Semoga ini bermanfaat. Allah manfaatna